Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita karunia nikmat Islam dan iman, serta tidak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi Rasyad. Saya dari Prodi Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Islam Agama Al-Ghuraba. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit atau mempresentasikan materi tentang pemikir Islam dan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Mungkin langsung saja saya sampaikan. Kata ilmu dosen atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris science, dalam bahasa Arab memiliki pengertian usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu pengetahuan ialah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati dan semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar dan asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Pertama, ilmu pengetahuan menurut Al-Farabi. Al-Farabi dengan nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Tarkan Al-Uralaq Al-Farabi lahir di Wasit di distrik Farab yang juga dikenal dengan nama Ukrar di Transoxiana sekitar 870 Masehi. Peninggalan karya ilmu pengetahuan Al-Farabi diantaranya tentang logika, filsafat, fisika, matematika, dan politik. Pemikiran yang dikembangkan oleh Farabi sangat berafiliasi dengan sistem pemikiran Helenistik. Al-Farabi merupakan seseorang yang mampu menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan beberapa karya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Al-Farabi berpendapat terdapat 3 macam keutamaan, yaitu keutamaan pandangan, keutamaan berpikir, dan keutamaan akhlak. Menurut Al-Farabi, kemampuan berpikir adalah kekuatan utama manusia untuk memahami suatu objek. Al-Farabi membagi kemampuan berpikir dalam 2 bagian, teoritis atau nazari dan praktis atau amali. Al-Farabi memandang semantik sebagai alat atau sebagai sarana untuk menetapkan hukum umum guna memperkuat kesanggupan berpikir yang dapat membawa manusia ke jalan yang tepat menuju kebenaran. Al-Farabi wafat di Damaskus pada 950 Masehi, tepat pada usia yang ke-80 tahun. Yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan menurut Al-Batani. Nama lengkap Al-Batani yaitu Abu Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Sinan Al-Harani Al-Raqi As-Sabi Al-Batani. Ia lebih dikenal dengan Al-Batani, nisbah pada tempat ia dilahirkan yaitu Batani, Irak. Al-Batani hidup di zaman kekhalifahan Habasyiyah. Dia dikenal sebagai seorang astronom, arsitek, geografer, dan matematikawan. Al-Batani mendirikan sebuah observatorium astronomi bernama Observatorium Al-Batani atau Marsad Al-Batani. Ia adalah anak dari ilmuwan astronomi Jabir bin Sanaan Al-Batani. Keluarga Al-Batani merupakan penganut sekte Sabian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Namun Al-Batani tidak mengikuti jejak nenek moyangnya. Ia lebih memilih memeluk agama Islam. Pencapaian terbanding Al-Batani di observatorium ini adalah sebuah karya Baritil Jiz Al-Sabi atau tabel astronomi Sabian, sebuah ensiklopedia berisi uraian-uraian astronomis yang dilengkapi dengan tabel-tabel dan juga memuat hasil-hasil observasi yang pernah dilakukannya. Al-Batani melakukan penelitian terhadap lamanya bumi mengelilingi matahari. Al-Batani juga melakukan perbandingan antara kalender Arab, Yunani, Persia, dan Koptik. Al-Batani juga berkontribusi dalam menemukan bahwa titik apolion matahari yang telah bergeser sejak perhitungan yang dilakukan Ptolemaios pada abad ke-2 Masehi, di mana penemuan ini membuahkan penemuan penting mengenai gerak lengkung matahari. Selain bidang astronomi, Al-Batani juga memiliki kontribusi dalam bidang matematika, khususnya
spesial trigonometri. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan menurut Ibnu Battutah. Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Wawati Al-Tanjawi yang kemudian dikenal dengan Ibnu Battutah lahir di Tanger di kota sebelah utara Maroko 24 Februari 1304 Masehi atau 703 Hijriah. Ia dikenal sangat giat mempelajari fikih dari para ahli yang sebagai besarnya menduduki jabatan qadhi atau hakim. Beliau juga mempelajari sastra dan syair Arab. Rihlah Ibnu Battutah inilah salah satu buku legendaris yang mengisahkan perjalanan seseorang petualang agung itu pada 1325 hingga 1354 Masehi. Judul asli dari buku yang ditulis Ibnu Battutah itu adalah Taufat al-Nuzur fi Gharaib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar. Buku itu disusun menjadi sebuah perjalanan dunia yang mengagumkan dengan mengaitkan berbagai peristiwa. Dalam karyanya tersebut, Ibnu Battutah tidak mengumpulkan rujukan atau bahan-bahan dalam perjalanannya atau sejarah empiris negara atau kota-kota yang pernah disinggahinya, terutama yang menyangkut kultur setempat. Pencapaian ilmu Battutah yang luar biasa itu konon dirampas dan disembunyikan kerajaan Prancis saat menjajah benua Afrika termasuk Maroko. Dengan mencatatkan penjelajahan yang memakan waktu kurang lebih dari 29 tahun dan mencapai 120.700 km, Ibnu Battutah pun sering bersanding gelar dengan Marco Polo sebagai penjelajah terhebat sepanjang sejarah. Berkat penjelajahan yang dilakukan Ibnu Battutah secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu geografi dan kartografi. Selanjutnya itu ilmu pengetahuan menurut Ibnu Sina. Ali Al-Husain bin Abdullah Al-Hasan bin Ali bin Sina, dengan nama lengkapnya, ia dilahirkan di desa Afsyanah dekat Bukhara di kawasan Asia Tengah pada tahun 370 Hijriah. Negara-negara barat namanya lebih dikenal dengan sebutan Avicenna. Ia dilahirkan di Persia pada bulan Syawal 370 Hijriah atau 980 Masehi. Nama orang Turki, Persia dan Arab mengklaim Ibnu Sina sebagai pangsanya. Pada usia 10 tahun ia telah menyelesaikan pelajaran Al-Quran, sastra dan bahasa Arab. Ibunya berkebangsaan Turki sedangkan ayahnya peranakan Arab. Ayahnya tinggal di kota Baik, tetapi beberapa tahun setelah lahirnya Ibnu Sina, keluarganya pindah ke Bukhara karena ayahnya menjadi gubernur di suatu daerah di salah satu pemukiman Daulat Samaniyah. Mempelajari ilmu ukur dan buku-buku tentang kedokteran dalam usia 18 tahun. Beliau dikenal dengan bapak kedokteran, farmasi, astronomi. Salah satu kitab yang terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tib. Ibnu Sina mengatakan bahwa akal itu wajib dikembangkan dan itulah sebenarnya tujuan akhir dari pendidikan. Akal merupakan salah satu instrumen pokok dalam mengurai kekusutan fenomena yang belum ditemukan benang merahnya. Ibnu Sina wafat pada usia 58 tahun, tepatnya pada tahun 9800 Hijriah atau 1037 Masehi di Hamadan, Iran. Penyakit mah yang kronis, ia wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan menurut Ibnu Rushd. Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rushd atau nama lengkapnya Ibnu Rushd, sering dilatinkan sebagai Averroes, adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, peran frase dan ringkasan karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir. Ibnu Rushd juga semasa hidupnya mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifahan Muwahhidun. Ibnu Rushd lahir di Cordoba dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal. Kakeknya ada Qadhi al-Qudat atau hakim kepala dan ahli hukum. Ibnu Rushd juga beberapa kali menjabat sebagai hakim di Sevilla dan Cordoba. Pada 1182 ia ditunjuk sebagai dokter istana dan hakim kepala di Cordoba. Dalam kedokteran, ia menghasilkan gagasan baru mengenai fungsi retina dalam penglihatan, penyebab stroke dan gejala-gejala penyakit Parkinson, serta menulis buku yang kelak diterjemahkannya menjadi sebuah buku teks standar di Eropa.
Menurut Ibnu Rushd, ilmu pengetahuan dianggap sebagai ilmu pengetahuan sejati apabila sudah mencapai tingkat ma'rifat atau pengetahuan dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ciptaannya yang ada di alam semesta secara esensial. Menurut Ibnu Rushd, ilmu pengetahuan sejati ini adalah tujuan utama syariat yang tentunya disertai dan diiringi pengalaman yang benar. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan menurut Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun, ilmuwan barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritma atau algoritmus. Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Bait Al-Hikmah adalah lembaga penerjemah pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota Bait Al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku. Keterbukuannya dalam mengadopsi ilmu pengetahuan dari manapun membuat Al-Khawarizmi melahirkan banyak karya terbesarnya, yaitu seperti Aljabar di dalam pelajaran matematika. Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri. Ia memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai Bapak Aljabar. Bahkan pemikir-pemikir barat pun mengakuinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.